Kecuali lamun kieu sok sia dipehan kurang lamun mah teu buka puasa. Oh sok teu mana sanguna. Tah eta mah batal eta mah gelo eta. Geus mah dipaksa urang daek nih. Tah eta mah batal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, semoga di subuh yang berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima seluruh amal ibadah yang sudah kita laksanakan bersama. Dan mudah-mudahan segala bentuk kekurangan selama kita menjalankan ibadah semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan usia kita yang alhamdulillah sekarang sudah ada di bulan Sya'ban, Allah sampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mampu untuk menjalankan ibadah puasa dan menjadi ibadah puasa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, seperti biasa kita review sepintas ya, review sedikit tentang materi yang sudah disampaikan. Yang pertama yaitu materi tentang syarat sah puasa. Syarat sah puasa semuanya ada 4. Yang pertama adalah Islam, yang kedua akalnya sempurna, yang ketiga bersih dari haid, nifas dan wiladah, yang keempat mengetahui kapan dia mulai melaksanakan puasa Ramadan. Sekali lagi, syarat sah puasa yang pertama adalah Islam, yang kedua akalnya sempurna, yang ketiga bersih dari haid, nifas dan wiladah, yang keempat mengetahui kapan dia memulai puasa Ramadannya. Itu untuk syarat sah puasa. Berikutnya orang-orang yang wajib melaksanakan puasa. Orang yang wajib melaksanakan puasa atau syarat wajib puasa semuanya ada berapa? Ada berapa? Ada 5. 1 Islam, yang kedua taklif. Taklif itu maksudnya sudah balik. Kalau perempuan umur 9 tahun atau sudah haid. Kalau laki-laki umur 15 tahun atau sudah ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi basah. Nah, berikutnya yang ketiga adalah mampu melaksanakan puasa. Yang keempat dalam keadaan tidak sakit alias sehat. Dan yang kelima dia sedang tidak safar atau perjalanan panjang. Jadi kalau dia sedang ada di rumah maksudnya tidak berangkat kemana-mana dalam kurung perjalanan panjang, maka dia wajib puasa. Nah itu ya untuk ringkasan materi pekan lalu. Apa yang pertama tadi? Islam. Yang kedua balik atau taklif ke hukum. Yang ketiga mampu melaksanakan puasa. Yang keempat sehat. Yang kelima tidak ada dalam keadaan safar yang panjang atau iqamatun, sedang ada di daerahnya gitu ya, di rumahnya, di daerah, tidak sedang kemana-mana dalam kurung perjalanan panjang. Kita lanjutkan ke review pekan lalu yaitu tentang rukun puasa. Nah, rukun puasa ada berapa semuanya? Rukun puasa
Rukun puasa semuanya ada 3. Genap mati genap. Jika rukun imannya genap. Yang pertama adalah niat. Niatnya kapan? Di malam hari. Untuk puasa apa? Puasa wajib itu apa saja diantaranya? Puasa Ramadan, puasa nadar, dan puasa qada. Itu hukumnya wajib atau fardu. Dikarenakan itu puasa fardu, maka niatnya malam hari. Yang kedua, niat itu di mana tempatnya? Di dalam hati, ya. Jadi ketika nanti akan puasa, insya Allah bulan Ramadan ya, itu yang niat hatinya. Adapun yang diucapkan itu apa? Kaidahnya liyu'awwina lisanul qalba. Itu kaidahnya. Jadi bagi orang-orang tertentu yang punya penyakit was-was itu dibantu dengan lisannya. Tapi kita masih sehat semua ya. Jadi kita langsung ngedina hati. Oke. Untuk teknis niatnya bagaimana? Tiap hari kah atau dikumkan 1 bulan kah atau bagaimana? Berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau di mazhab Imam Syafi'i setiap malam. Gitu ya, setiap malam terus. Malam pertama, malam kedua dan seterusnya. Adapun pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bagaimana? Di 1 bulankan. Kenapa di 1 bulankan? Karena khawatir ada yang lupa di kemudian hari tidak niat. Karena kalau Bapak Ibu puasa Ramadan atau puasa fardu ya, Ramadan, qada dan nazar, lupa tidak niat di malam hari, maka hukum puasanya tidak sah. Kalau puasa sunat bagaimana? Bebas puasa sunat mah. Mau niat di siang hari juga. Asalkan dari mulai adzan subuh sampai terakhir dia ingat mau niat puasa, dia belum mengkonsumsi apapun. Baik makanan, minuman, atau jima dengan istrinya. Itu tidak apa-apa. Oke, sampai situ Bapak Sekretaris? Betul? Oke. Qala an-Nawawi wa hadza mas'alatun. Ini ada masalah nih. Masalahnya apa? Kata Imam Nawawi, nih. Masalahnya begini, wa kadza kullu ma yubtilu shauma kal ikrahi ala kulli wasyurbi. Bagaimana hukumnya ketika ada seseorang, kita masih bicara poin 1 ya, ketika ada seseorang itu dipaksa untuk membatalkan puasanya. Di mana contohnya? Di kita mungkin tidak. Di kita kemungkinannya sekian persen. Tapi kalau di tempat-tempat, mohon maaf, minoritas muslim seperti India, itu kan konflik sampai sekarang antara muslim dan Hindu, ya kan? Bisa jadi fakta ini terjadi atau kasus ini terjadi pemaksaan kepada kaum muslimin yang minoritas untuk membatalkan puasanya, kepada kaum muslim minoritas untuk minum saat berpuasa Ramadan. Ini masalah ini. Kalau bagi kita mah nggak masalah karena kita aman. Tapi kalau untuk daerah-daerah tertentu yang minoritas muslim, mungkin saja bisa terjadi.
Nah, bagaimana itu hukumnya? Qala an-Nawawi, kata Imam Nawawi, wa hadhihi mas'alatun nafisatun wa qad talabtuha sinin hatta wajadtuha falillahil hamdu wa mithlu dzalik. Kata Imam Nawawi, ini masalah sangat luar biasa. Maksudnya apa? Perlu untuk dibahas. Meskipun kita insya Allah tidak akan mengalami itu, tapi saudara-saudara kita perlu solusinya. Nah, maka kata Imam Nawawi, wajadtuha falillahil hamdu wa mithlu dzalik. Aku memuji kepada Allah, aku bersyukur kepada Allah karena aku telah menemukan jawabannya. Begitulah kurang lebih. Bagaimana jawabannya? Imam Nawawi menggunakan metode tamtsil atau perumpamaan. Begini maksudnya. Ma idza balago li izalatin najasati famahu au anfahu fasabaqahul ma'u fa innahu la yadhurru. Begini kata Imam Nawawi. Perumpamaannya. Kenapa menggunakan perumpamaan? Agar ketika terjadi di daerah kita yang aman, itu pun sama hukumnya kena juga gitu. Tidak hanya berlaku di tempat konflik, tapi kita pun sama gitu ya. Begini kata Imam Nawawi. Ketika di mulutmu ada sesuatu yang mohon maaf dikatakan najis, seperti apa contohnya? Gusi yang berdarah. Ah, gitu kan contohnya. Lalu kau bersihkan. Ketika kau bersihkan, najis yang ada di mana? Di mulutmu atau au anfahu atau di dalam hidungmu. Nah, ini kan apa namanya? Potensi masuknya air ke dalam tubuh kan lebih besar. Ya kan? Mulut, hidung kan? Nah, ketika kau bersihkan, kata Imam Nawawi, terus tidak sengaja, judulnya tidak sengajanya, tidak sengaja air tersebut terlalu dalam sehingga masuk ke dalam tubuh. Maka ketika fasabaqahul ma'u fa innahu la yadhurru, puasanya tidak batal. Sama halnya dengan orang yang dipaksa puasa. Ini kan saya tidak mau sebetulnya, tapi karena keterpaksaan dan dianggap tidak sengaja. Kecuali lamun kieu sok sia dipehan kurang lamun mah terbuka puasa. Oh sok teu mana sanguna. Tah eta mah batal eta mah gelo eta. Geus mah dipaksa urang daek nih. Tah eta mah batal gitu. Jadi oleh Imam Nawawi ya ditamsilkan seperti orang yang membersihkan najis di mulutnya atau di hidungnya lalu terlalu ke dalam airnya dan itu tidak sengaja catatannya ya, maka tidak batal. Begitu juga orang yang dipaksa, kata Imam Nawawi. Itu kan dipaksa, tidak sengaja. Oh, daripada orang maut ayeuna dibunuh misalkan, contohnya karena kaum minoritas teh buka we. Status puasanya bagaimana? Batal tidak? Batal tidak? Tadi udah fa innahu la yadurru. Tidak batal. Enak pokoknya dipaksa sabulan lebih. Unggal apa teh dahar we jeung teu kudu kono. Hade eta bener puasa. Mun puasana kitu. Aya moal kitu. Kira-kira. Di margawe enggak moal. Ngan mau di tempat lain. Insya Allah mudah-mudahan ulah aya, tapi mungkin saja terjadi mungkin. Cuman ketika memang terjadi kata Imam Nawawi itu ditamsilkan seperti orang yang tidak sengaja memasukkan air ke dalam mulutnya atau hidungnya ketika membersihkan najis, jadi tidak batal. Berikutnya wadalilu iqa'in niyati lailan bimakna wujubit tabyini qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bicara nih. Adapun hadis yang berkaitan dengan kita wajib niat di malam hari, rawahu ad-Daraqutni. Ini diriwayatkan dari Imam Daraqutni. Bagaimana? Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man lam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Nah, barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk puasa fardu Ramadan, qada dan nazar qoblal fajri sebelum fajar maksudnya, nah, maka fala siyama lahu, tidak ada puasa untuknya alias tidak sah. Itu matang hati-hati, kudu niatnya kapan? Malam hari, kata Nabi langsung. Jadi siapa saja yang tidak niat di malam hari ketika mau melaksanakan puasa fardu, maka puasanya tidak sah. Di hadis yang lain, wa qaulu sallam malam yazma'is siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar atau di malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya alias tidak sah. Itulah fungsinya imam memimpin niat puasa. Cuman hati-hati ketika imam bilang niat puasa, kita mengikutinya di hati. Adapun lisan mau diucapkan, ya silahkan. Itu untuk tadi elatnya apa? Menolong hati agar mudah berniat. Awasnya ya sudah saya sampaikan ilmunya. Berikutnya, wa aqalun niyati. Ini kita bicara redaksi niat. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang niat. Sekarang redaksi niatnya. Wa aqalun niyati. Adapun batasan minimal. Redaksi niat fi Ramadhan, puasa di bulan Ramadan. Begini redaksinya. Ini paling sedikit. Nawaitu shauma godan min Ramadan. Nah, itu paling sedikit, Pak. Dina hati, nawaitu shauma godan min Ramadan. Udah cukup. Niat saya berpuasa esok godan besok min Ramadan, di bulan Ramadan. Awas hati-hati ini, awas kudu konsen ya. Nawaitu shauma godan min Ramadan. Bagaimana Kang Hadi kalau nggak pakai min Ramadan? Cukup dengan nawaitu shauma godan. Payan. Boleh tidak? Tidak menggunakan min Ramadan. Jadi payan niat Ramadan teh ngan cukup kieu. Nawaitu shauma godan. Niat saya puasa esok hari. Mau payan? Cing tarik atuh. Wah, sah sebenarnya. Ibu-ibu, bagaimana puasanya kalau nggak pakai kata min Ramadan? Jadi nawaitu shauma godan saja. Kang Hanif, kumaha Kang Hanif? Jawabannya fala budda minal ityani. Nah, minal ityani ta'in, awas hati-hati. Fala budda minal ityani bi qaulihi min Ramadana li anna ta'ina syartun fin niyatis saumil fardi. Min Ramadan itu kalimat ta'yin. Maka kalau niat puasa enggak ada kata min Ramadannya, maka fala siyamalah, tidak sah niatnya. Kebawayan? Mau berubah jawaban? Dirubah mau jawabannya? Jadi kumaha? Tidak sah. Gitu. Ingat syarat niat waktu itu sudah saya bahas. Syarat niat apa?
Yang waktu kita ngebahas, ya gini ngebahas sholat. Qasdul fi'li, ta'yin, nah ta'yin terus fardu au sunnah. Usolli fardhu subhi, subhi teh ta'yin eta tadi sebut nate. Nama puasanya puasa apa ini? Seperti halnya sholat. Niat saya sholat fardu, fardu naon? Subuhkah, zuhurkah, asarkah, maghribkah, atau isyakah? Sama puasa Ramadan oge. Tidak cukup dengan kata nawaitu soma godan. Niat saya puasa esok hari itu cukup. Puasa esok hari itu apa? Meskipun secara dohir memang besok teh Ramadan. Tapi kan di niat ada syarat. Syaratnya apa diantaranya? Ada ta'yin. Makanya kata min Ramadan itu wajib diucapkan di hati. Kalau nggak ada kata min Ramadan, maka fala siyamalah. Tidak ada puasa untuknya alias tidak sah. Gitu. Seperti hanya kita mengkodok puasa, kudu jelas. Niat saya puasa esok hari mengkodok puasa Ramadan, jelas mengkodok puasa Ramadan. Termasuk nazar, Pak Cepi sama kudu diucapkan di nate. Niat saya puasa esok hari puasa nazar, jelas. Karena ini judulnya puasa fardu. Munsunat kumaha munsunat? Munsunat, puasa sunat. Tetap bagus Pak, tetap. Hanya saja dina waktu puasa sunat mah bedana gitu. Pen lamun fardu mah wajib di malam hari sebelum qobla fajar, sebelum adzan subuh lah gitunya. Lamun sunat mah bebas bisa kapan saja, tapi ta'yin tetap berlaku. Niat saya puasa sunat apa? Senin Kemis kah, Daud kah, Ayamul Bid kah, dan sebagainya. Gitu. Nah itu batasan paling sedikit perihal nih niat. Ya, nawaitu shauma godan min Ramadan. Nah itu batasan minimal kita berniat puasa Ramadan esok hari. Sah tidak? Sah. Nah sekarang Kang Adi kalau batasan maksimalnya seperti apa redaksinya? Wa akmaluha, ini kita bicara redaksi yang sempurna alias lengkap ya. Wa akmaluha, dan yang paling sempurna niat ayyakula, Anda semua berniat nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Eta mah niat azza umumnya. Sudah umum itu mah kita laksanakan setiap bulan Ramadan tiap tahunnya. Nah, cuman wa yusannu disunatkan ayyakula ba'da dzalika, setelah kita mengucapkan hadis sanati lillahi ta'ala atau hadis sanati fardhu lillahi ta'ala teh disunatkan apa? Menambahi kalimat imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Jadi begini, nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Itu disunnahkan. Jadi kalau ada yang ditambahi dengan imanan wahtisaban jangan disalah. Kan eta teh justru disunahkan. Namun ketika ada yang niat nawaitu shauma godan min Ramadan, jangan juga disalahkan karena itu batasan minimal. Tuh kan jadi tahu sekarang mah ilmunya. Jadi kita teh mau menyalahkan orang lain karena tahu keterangannya. Bapak sedang berkunjung ke rumah saudara, ikut berjamaah tarawih di sana dan sebagainya begitu. Imam berkata, nawaitu shauma ghadan min Ramadan. Udah wes kitu. Cek bapak teh, oh enggak apa-apa. Ini kan batasan minimal. Tuh. Atau di kita di Baitur Ruhya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan an fardhi ta'ala. Oh betul. Itu batasan sempurna. Bapak ke rumah saudara yang lain, ada tambahan lagi.
Nawaitu shauma ghadin ana dari fardhi Ramadan hadisanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Oh, ini ditambah dengan sunnah imanan wa ihtisaban. Jadi kita legowo menerima perbedaan karena semua ada contohnya. Anu salah nu kumaha sih, Pak? Eta bener ya. Anu salah anu teu puasa eta. Awak cager, sehat, tidak kemana-mana, mampu untuk puasa, udud harapan imah. Tah eta anu salah. Ngopi morning. Ngopi morning bulan Ramadan benar ya mah. Viral mana mah. Itu yang salah. Semua ada keterangannya kok. Makanya para ulama, para kiai-kiai kita mengajarkan kita untuk legowo menerima perbedaan. Perbedaan itu bukan berarti salah. Betul tidak? Selama dalilnya jelas, keterangan kitabnya ada, ya sudah, aman. Seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, mereka berbeda pendapat. Emangnya mereka itu mohon maaf jelma bodoh? Itu orang-orang cerdasnya luar biasa. Hafalah hadisnya, Qur'annya dan lain-lain. Kita mah tinggal ikut. Kata Imam Syafi'i, kamu harus niatnya setiap malam hari karena besok menutup hidup. Ikut. Kata Imam Malik, enggak usah. Cukup kamu niat 1 kali untuk 1 bulan. Khawatirnya besok kamu lupa. Ikut. Selesai, Pak. Kata Imam Hanafi, ya udah sebulan aja. Tidak apa-apa, khawatir kamu besok lupa, kamu pada syarewai kaburangan. Jadi kamu teh sahur teh niat kamu teh. Tenaun sudah diniatkan di awal Ramadan 1 bulanan. Tuh. Betul tidak? Kamu niatnya nawaitu shauma ghadin min Ramadan. Boleh. Nawaitu shauma ghadin ana dari fardhi ta'ala. Boleh. Ditambah dengan iman dan ihtisaban boleh. Tuh, nu ulah teh naon? Puasa nu ulah teh eta. Tuh, jadi indah, Pak. Kumaha, Pak? Susahnya perak-perakan. Nah, lamun niat salat mah khusyuk. Salat teh. Tapi begitu nanti shauma ghadin kana di akhir tarawih, sok ribut. Gitu. Kan di situ, Pak, fungsinya perjuangan. Karena ada kaidah yang mengatakan al-ujratu biqadril masaqah. Ari buruh mah kumaha pengorbanan perjuangan pekerjaannya. Semakin berat kita melaksanakan ibadah, Pak, maka semakin besar juga pahalanya. Betul tidak? Kenapa tahajud itu maqamam mahmuda? Kata Allah gini, makom atau tempat yang terpuji. Karena berat, Pak, atuh. Kudu mejehna tunduh, komo usum hujan, jabat tiris, jabat sieun uka-uka, juring, penampakan di WC, karena WC-na di luar, mau di kampung mah geuning. Wah, perjuangan luar biasa berat. Begitu. Gimana, Pak? Diulang bisa nggak? Boleh nggak? Misalkan kalau tarawih, Iya. diulang di rumahnya boleh? Selama qoblal fajri itu, Pak, patokannya. Selama qoblal fajri, mau di sini silahkan, mau di rumah silahkan. Yang penting qoblal fajri, kata Nabi kan begitu. Niatnya sebelum fajar. Diulang boleh enggak? Kan begitunya. Di sini niat, di rumah niat. Ya silahkan, tidak apa-apa. Yang penting mah qoblal fajri itu yang paling penting. Sebelum fajar. Oh, di Baitur Riwuhnya banyak orang gandeng gitunya, anak-anak pada ribut. Kita teh nggak bisa fokus, nanti menghadirkan niat di hati. Kayak di rumah, gitu. Ngan pastikan di rumah langsung niat, gitu. Yang di imah poho daya bala-bala nu tadi jeung kopi udud deh, can kagarap, bahaya. Nah itu bab niat ya. Sebelum ke poin kedua dari rukun puasa. Kita simpulkan dulu. Niat puasa itu kalau kata Imam Syafi'i setiap malam. Random. Tapi kalau kata Imam Nawawi dan Imam Hanafi udah di 1 bulankan. Apa dalil masing-masing? Kalau kata Imam Nawawi kata Imam Syafi'i besok belum tentu hidup. Maka niatkan setiap malam.
Kalau kata Imam Maliki, Imam Hanafi, khawatir lupa. Udah dia awal Ramadan, skumkeun sabulan keun. Gitu ya. Kapan waktunya niat? Qoblal fajri, sebelum fajar. Di mana diucapkannya? Di dalam hati. Bagaimana redaksi minimalnya? Nawaitu shauma ghadan min Ramadan. Itu minimalnya. Maksimalnya, sempurnanya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Plus sunat tambah nanti imanan wah tisaban lillahi ta'ala. Pahamnya? Gampang ya? Gampang. Nah, yang penting niatnya qoblal fajar, niatnya dalam hati, insya Allah sudah ada nanti instruksi dari imam. Tapi hati-hati ketika imam memimpin niat, hati yang berbicara. Lisan ikut mengucapkan boleh tidak? Boleh. Tapi yang penting mah apanya? Hatinya. Itu rukun puasa yang pertama. Yang kedua, wathaniha, rukun puasa yang kedua adalah tarku mufattirin, yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi Bapak Ibu menjauhi sesuatu yang membatalkan puasa, itu teh rukun puasa. Jauhi dengan mata kabatalkeun teh. Tong di deketan. Kopi di deketan. Wala-wala di deketan, gorengan di deketan. Padahal mohon maaf adzan maghrib tinggal 5 menit deui. Ima di deketan ngahaja. Di Ambuan. Ngetes aroma. Hati-hati Pak, itu bisa makruh. Itu makruh hukumnya, awas hati-hati. Karena disengaja. Makruh, Nabi tidak suka itu. Kecuali tidak sengaja payayan teh ngaliwat takadinya payan sore-sore ngabuburit ka Damri geuning. Kan aya sate Damri nya ngantri geuning pinuh ka belakang. Alah eta teh mang ieu pisan pan si aromana teh Pak. Sisi jalan pisan atuh sate Damri depan gedung koperasi. Payan teh ngaliwat ngajak kana motor, teh kana mobil. Asup-asup kana irung. Sesuk rete eureun hareupeun tukang sate nah. Seger sore-sore urang teh ngamu sate. Nah, itu makruh. Malahan apa sebagian ulama mengatakan kalau ini ulama fikih ini berbeda pendapat, ulama fikih ada yang memakruhkan karena sengaja, bahkan ada yang membatalkan. Kalau nih dengan catatan membatalkan kalau dengan menghirup aroma sate tersebut payayan jadi wareg. Wareg gerang teh ya. Maka itu batal menurut sebagian ulama. Kenapa bisa batal? Karena memasukkan dengan sengaja asap ke dalam tubuh seperti dukhon. Apa itu dukhon? Bapak tahu dukhon? Dukhon teh. Itu kan sengaja apa ya? Memasukkan benda dengan sengaja disedot ke dalam tubuh, ke paru-paru. Batal. Kalau tidak sengaja mah tidak apanya. Orang tidak kumaha atuh sok da urang teh jalan teh kadinya ngaliwatna sore-sore teh pulang kerjanya Pak, pulang silaturahmi dari rumah saudara atau teman, kudu ngaliwat kadinya urang teh. Itu nyata mah teu naon da tidak sengaja. Ya na urang mun nguliling jauh teuing sok nguliling ka ditu aya urang jalan ka Lembang. Terus ka dieu atuh kaburu adzan Isya beak di jalan, geus ka dieu langsung. Asal selama tidak disengaja. Apa yang membatalkan puasa teh? Min wusuli ainin liman fadzin maftuhin min jaufin. Nah, artinya begini. Jadi menjauhi segala sesuatu yang membatalkan puasa Ramadan berupa benda duniawi. Maksudnya benda duniawi teh benda di luar tubuh kita.
Itu. Karena nanti ada yang tidak membatalkan ketika masuk dalam perut. Apa itu? Ludah. Nah, ludah Pak. Batal tidak puasa kita menelan ludah? Tidak. Karena itu mah benda dalam tubuh kita. Ini mah kalimatnya usuli ainin liman fadin maftuhin min jaufin. Jadi sesuatu yang di luar tubuh kita. Nah, ketika ada yang masuk ke mana? Maftuhin min jaufin. Maaf, liman fadin maftuhin min jaufin, ke dalam lubang-lubang tubuh kita. Nah, dalam kurung sengaja, maka batal. Contoh nih yang paling sederhana. Contoh nih. Wa idkhala seperti apa? Wa nuqtati ma'in, seperti memasukkan air. Berarti sengaja. Meskipun air tersebut 1 tetes. Orang teh kieu ngahaja. Nungguan cait di langit ayat. Ngecelak tak, itu mah sengaja kan? Batal. Najan setetes air. Najan meskipun makanan sebesar kacang hijau lah. Biji sasawi kan kecil. Kacang hijau kan kecil. Selama itu sengaja, batal. Ini hukum dasar ya, hukum dasar dulu. Ada yang masuk sesuatu ke dalam tubuh dan itu disengaja, maka batal. Meskipun hanya secuil makanan ataupun setetes air. Contoh lain, aufi makhrajin ghairihi. Tadi kan kita bicara secuil makanan dan air. Kalau barang yang lain bagaimana? Contoh, ka'idkhali 'udin fil uzun. Nah, hati-hati ya. Seperti kita memasukkan cotton bud ke lubang telinga. Eta teh batal Pak, karena disengaja. Karena cotton bud itu bukan bagian dari tubuh kita. Bapak teker jam 5 sore. Nungguan adan maghrib magere ceuli bari ngabiri gini. Genah geuning wayanya gare ceuli tunduh kana panon. Eta teh batal Pak. Karena cotton bud itu benda lain, bukan tubuh kita. Jadi lamun ngupil mah teu naon, asal ngabersihan. Kita kan wudu ngabersihkeun hidung. Ini tangan siapa ini? Nu batur atau nu kita? Cenah naon itu. Selama tidak sampai ke dalam. Kita kan ketika wudhu kan membersihkan hidung, membersihkan telinga, betul tidak? Asalkan tidak sampai ke batas yang terdalam, tidak apa-apa. Ya mah tudang membersihkan irung payan make jempol. Asupkeun kabeh. Sajempol asup kabeh, batal eta mah. Hati-hati. Ini hati-hati ya. Cotton bud kan benda lain, bukan bagian dari tubuh kita. Hati-hati, itu bisa membatalkan. Itu contoh kecil. Nah, kumur-kumur, itu kan sunnah. Boleh tidak? Boleh, Pak, tidak apa-apa. Nu'ulah, kan dengan tangan kita, Pak. Airnya itu kan benda yang dipakai untuk bersuci. Jadi tenanaon. Cuman hati-hati. Nah, ini, Pak. Hati-hatinya kalau kumur-kumur kan dikeluarkan lagi, ya kan? Tidak apa-apa, ada sunat. Itu mah sunat wudu, beda judul. Talam. Kan tadi sudah saya sampaikan, Pak Yan. Ari kataleg mah kan tidak sengaja, ieu mah ngalamun Pak Yan ngahajakeun. Teleg menang 3 kali tah. Sarua jeung sagelas. Eta mah puguh batal. Tidak apa-apa, kumur mah teu naon. Kaita mah sunat wudu, gitu kan? Maaf, kalau ada suka inhaler dimasukkan ke hidung, kalau lagi flu, gitu itu batal. Nah, kaheula hiji-hiji tenang. Kaheula pendisan beres. Nah, hati-hati. Istighraqul ma'i.
Awas. Apa itu istighraq? Ketika wudhu kan kita sunat membersihkan hidung dengan cara istighraq. Istighraq itu apa? Memasukkan air kan ke dalam hidung, ya kan? Lalu dikeluarkan. Itu kan sunat. Nah, saya sarankan ketika puasa mah jangan. Cukup dibersihkan yang terjangkau saja. Kenapa? Di sini teleg payan. Batal. Itu kan istighraq itu kan sengaja masukkan air. Meskipun hukumnya memang sunnah, tapi hati-hati bisa masuk ke dalam gitu. Jadi mendingan istighraq itu menggunakan jari saja. Tidak usah disedot. Ya batal, pan tadi sudah, itu memasukkan benda lain. Gitu. Seru we, itu kan barang lain. Tidak ada kaitan dengan ibadah udud mah. Oke, udud. Sok paena sok ngarokok. Dina baha mungkul, mungkin teu. Ya mah bisa apa sudah teh ku paru-paru. Lain ku baham. Tuh, anu masuk. Oh, dah hese ku ngarokok dina baha mungkul. Tah, kumaha lamun judulna bitu naon merekna teh inhaler naon? Eta lah pokoknya mah obat ieu. Nah, ini mah Pak kaitannya dengan hukum memasukkan obat ke dalam tubuh. Kita bahas. Para ulama sudah menjelaskan, tadi malam saya mutolaah kitab-kitabnya. Kalau obat tersebut tidak mengandung nutrisi makanan seperti infus, yang membuat tubuh menjadi segar, ya, maka tidak batal kalau sifatnya obat. Seperti yang disuntikan ke sini ke tangan. Itu kan bukan rongga, ini kan bukan rongga, ya kan? Ini kan lapisan otot dan urat, ya kan? Selama itu tidak mengandung, ini hukum dasar yang paling mudah. Selama tidak mengandung nutrisi makanan dan murni obat, itu diperbolehkan. Kenapa? Kaidahnya darurat. Siapa sih yang mau sakit kan gitunya intinya mah. Ini pada terpaksa atau kudu kumaha deui. Suntik payan, maka tidak batal. Kalau obat tersebut mengandung nutrisi makanan, halnya ketika orang diinfus, kan jadi masuk tah cairan makanan sebagainya. Eta mah batal. Ayeuna payan pakai inhaler jadi warag gitu. Jadi warag gitu. Madarat atau tidak? Maksudnya sakit beneran atau bohongan? Berarti kersakit kan? Maka ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa. Tapi sebagian mengatakan batal anger. Sabab naon memasukkan benda lain, cepatnya ini gitu. Mangga eta mah teu langkung. Seperti halnya tadi kita nanti, seperti halnya orang yang dipaksa puasa jadinya begitu. Cuma nanti untuk lebih lengkapnya saya akan baca lagi nanti ya kitabnya perihal hukum yang lebih kuat apakah batal atau tidak memasukkan eta inhaler. Insyaallah ya pertemuan berikutnya nanti kita bahas payannya. Nanti pendapat ulama terkuatnya bagaimana nih? Apakah batal atau tidak itu apa namanya? Memasukkan obat ke situ. Kalau disuntik mah udah jelas tidak ya. Kalau disuntik mah. Ini kan judulnya kan masukkannya ke lubang yang ada rongganya. Nah ini nanti untuk pendapat ulama terkuatnya itu bagaimana? Insya Allah ya pekan depan tolong ingatkan. Nanti kita bahas. Jadi kita baru bicara masalah hukum dasar. Jadi hukum dasarnya bagaimana? Ketika dia memasukkan benda-benda di luar tubuhnya, benda asing, maka sengajanya, maka batal. Ada yang menarik nih. Bagaimana kalau mabok? Bukan minum homernya maksudnya, mabok utah. Mabok perjalanan. Orang perjalanan
Bagaimana puasanya? Batalkan atau tidak? Sudah saya sampaikan. Tergantung jauhnya. Tergantung kondisi tubuh. Gening sudah saya sampaikan. Kalau dia takut menjadi madarat, maka batalkan, ya kan? Kalau dia merasa kuat, tidak akan terjadi apa-apa, maka lanjutkan. Payan teh kata sih, wah kuat lah, insya Allah. Cibalong biasa apa rek lebaran nih Tasik. Jadi pokoknya mah siap payan teh geus sehat jag-jag payan teh. Ari pek teh di jalan teh ting kunaon payan teh leng kana sirah lieur. Tadina teh aduh dipaksakeun payan teh puasa. Dipaksakeun da hoream ngodoan geuning biasa sok horeamnya ngodoan teh. Alah leng lieur payan teh. Muter sirah teh. Langsung payan teh wow keluar payan teh nya. Eta bala-bala keur sahur aya keneh. Genjer aya keneh. Oh, daging ayam aya keneh jeung tulang-tulang napa diasupkeun. Kata Nabi nih, qala Nabi sallam, "Man dara'ahul qai'u ae golabahu wa huwa shaimun falaisa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi." Ketika payayan puasa Ramadan, terus payayan utah mabok alias UO, maka payayan batal puasanya, tapi falaisa alaihi qadaun. Payayan batal puasanya dan tidak usah kodok karena etamah mabokna teu dihaja. Mabok cinta kumaha eta mabok cinta? Hubunganna eta mah jeung bahasa eta mah. Gitu. Lamun mabokna wa manis taqoa, kalau dia sengaja mabukna kuat salieurna aing mengahaja hayang mabok. Eta mah dihaja payayan utah batal wajib kodok da dihaja geus puguh aya kan rukhsah. Kalau kamu merasa tidak kuat, buka. Kan gitunya. Selama perjalanan panjang, emang ngahaja lah kuat jeung lieur sirah. Oh kitu geuning jalan teh nya. Ka jalan ko ka Limbangan mah geuning kalau teh ka mana? Malanga teh, malamu kigituan pan. Geus buka pada lieur-lieur. Oh ngan wayah nawe ngodoan mah eta mah konsekuensi tina pilihan. Anda daripada maksakeun puasa anger batal da utah anger kodo mending dibuka ngeunah payan gitu. Selama saparnya sabar tawil. Tapi kalau kata Nabi kamu teh utahnya apa itu muntahnya tidak sengaja, falaisa alaihi qadaun. Tidak usah kodo. Tapi buat batal mata tetap batal gitu. Kan batal, tapi dia menahan laparnya lanjutkan. Karena wajib nyengker nah khosyah baju lima. Nyengker itu dia wajib menahan sampai dia buka puasa. Tapi status puasanya sudah batal. Kenapa dia wajib menahan? Menghormati orang yang puasa. Rawahu Ibnu Jabir wa ghairuhu, dari Ibnu Jabir dan yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Gitunya. Faraon. Sudah dulu ini atau lanjutkan? Udah jam 6. Nanti kita sambung besoknya, Sabtu depannya. Nanti Sabtu depan kita bahas perihal bersuci ketika saum Ramadan. Nah, itu ada ilmunya. Termasuk yang inhilar ya, itu nanti insya Allah. Ingatkan takut saya lupa. Begitu ya. Sok disimpulkan dulu. Jadi rukun puasa yang kedua itu menjauhi segala sesuatu yang membatalkan terhadap puasa. Apa itu yang membatalkan? Segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam rongga-rongga atau lubang-lubang yang ada di dalam tubuh. Itu hukum dasarnya. Adapun perihal obat dan lain-lain nanti kita akan lengkapi insya Allah di Sabtu yang akan datang. Ya.
Cukup sekian mungkin ya, udah jam 6 lebih, takutnya ada keperluan. Jam 6 pas ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, berkah rezekinya, lancar usahanya, semua hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.